Assalamualaikum Bu Dina. Malam Bu Ina. Alhamdulillah udah bisa join. Bu Dina yang duluan ya. Ke saya. Pakai yang mana? Sudah siap Bu Dina? Siap. Saya duluan ya. Ya boleh. Tapi rekamnya udah direkam nggak Bu Ina? Kenapa? Udah direkam nggak? Sudah ada warna merah itu udah direkam berarti sama hasil. Oh, takutnya nggak kerekam nanti nggak bisa dianu lagi. Kita mulai ya Bu Ina ya. Boleh. Saya sebagai koci ya. Ya, oke. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Bu Dina. Ada yang bisa saya bantu Bu Dina? Bolehkah saya meminta waktu sebentar nih? Ada yang mau saya diskusikan dengan Bu Ina. Boleh Bu Dina. Ada apa yang mau didiskusikan? Begini Bu Ina, dalam minggu ini saya perhatikan setelah selesai pelaksanaan sumatif tengah semester, ini yang terjadi kemarin ya, nih ya. Murid-murid dilaksanakan banyak yang tidak masuk sekolah Bu. Kalau saya presentasikan, hampir 25% siswa saya yang tidak hadir. Kedengeran? Enggak, belum. Boleh ulang Bu Dina? Saya rekam ya. Ya, Fotonya belum direkam. begini Bu Ina, dalam minggu ini saya perhatikan murid-murid saya di kelas saya banyak yang tidak hadir, yang tidak masuk sekolah Bu. Kalau saya presentasikan, sekitar 25-30% murid saya yang nggak hadir Bu Ina. Oke, boleh kita ulang Bu Dina. Tadi ada gangguan sinyal. Mulai dari awal atau gimana? Dari awal aja. Oh, dari awal. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Bu Dina. Bolehkah saya meminta waktu sebentar nih? Ada yang mau saya diskusikan dengan Bu Ina. Baik, boleh. Apa rencana pertemuan kita pada siang hari ini? Rencana pertemuan kita hari ini, yaitu saya ingin membahas siswa saya yang malas. Apa yang ingin Ibu Dina
selesaikan atau kembangkan? Saya pengennya sih tahu apa permasalahan sampai anak-anak saya banyak yang tidak masuk sekolah dan pengen mereka bisa hadir kembali di sekolah. Apa tantangan yang ingin Ibu Dina selesaikan dari permasalahan Ibu Dina? Saya ingin mengidentifikasi kenapa siswa itu tidak hadir, jarang masuk ke kelas. Baik, apa artinya target tersebut untuk Ibu Dina? Saya ingin memastikan kenapa siswa saya jarang masuk di kelas. Apakah ada alasan lain kenapa mereka nggak masuk? Oke. Apakah Ibu sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tuanya atau dengan siswanya terkait mereka tidak masuk? Sudah sih Bu, tadi saya sempat tanya ke teman-temannya. Katanya sih mereka sekarang itu lagi uh, musim panen, ya musim panen dan musim tanam kembali jagung. Sebagian besarnya itu mereka uh, mengikuti orang tuanya ke sawah, membantu orang tuanya ke sawah. Oke. Jika mereka membantu orang tuanya ke sawah, terus dari Ibu Dina sendiri, apa solusi yang Ibu Dina tawarkan kepada siswa-siswi Ibu Dina agar tetap bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya? Kalau menurut saya sih, saya ingin melakukan home visit kali aja agar saya bisa mengetahui secara langsung apa sebenarnya penyebab ketidakhadiran murid saya. Sebelumnya apa yang sudah Bu Dina lakukan selama ini terkait dengan siswa yang tidak masuk tersebut? Ketika mereka hadir kemarin, saya sudah tanyakan apa masalahnya. Katanya disuruh bantu orang tuanya suruh bantu di sawah dulu. Nah, itulah yang saya ingin lakukan adalah home visit kepada orang tua siswa saya tersebut. Apa tantangan tantangannya menurut Bu Dina jika pergi Tantangan home visit ke rumah Ananda? tantangannya apakah saya diterima dengan baik? Apakah saya menerima alasan mereka atau saya diterima dengan baik ketika saya memaksa anak mereka untuk rajin datang ke sekolah. Nanti itu mungkin bisa dikomunikasikan ya Bu Dina dengan orang tua terkait hal tersebut ya. Jadi sekarang apa yang menurut Bu Dina yang belum Ibu Dina optimal lakukan? Yang belum optimal lakukan, saya belum uh, secara dekat untuk mengidentifikasikan apa masalah sebenarnya yang dihadapi oleh siswa saya. Dan niatnya ingin mengidentifikasikan dulu apa yang sebenarnya dan ingin juga visit home kepada orang tua siswa. Apa rencana Ibu Dina dalam mencapai tujuan tersebut? Rencana saya ingin memberikan pengertian kepada orang tuanya supaya bahwa dengan adanya anaknya rajin ke sekolah itu akan mendapatkan ilmu yang sangat berguna dan ilmu uh, yang bermanfaat bagi mereka juga di suatu hari nanti.
Oke, baik. Jadi Bu Dina sudah melakukan solusi yaitu adalah home visit ya Bu Dina untuk mengunjungi Ananda nih agar Bu Dina bisa tahu apa penyebab Ananda tidak datang ke sekolah ya. Nah, saya ingin tahu nih Bu Dina dalam jangka waktu berapa lama Ibu Dina akan melakukan home visit tersebut? Paling tiga sampai 2 sampai 3 hari. Oke, baik. Jika Ibu Dina sudah pergi home visit ke rumah Ananda, lantas apa ukuran keberhasilan rencana aksi dari Ibu Dina? Saya ingin membimbing siswa saya, terlebih karena pelajarannya sudah uh, terlampau berlalu. Jadi saya ingin melakukan pengembangan kembali, mengulang kembali pembelajaran-pembelajaran yang sudah mereka lewati. Oke, jadi keberhasilannya itu dengan cara siswa-siswi Bu Dina bisa mendapatkan pembelajaran yang terlewat, nggih, Bu Dina, Ya, dengan cara memberikan catatan-catatan terkait pembelajaran yang sudah lewat dan diserahkan kepada siswa-siswinya. Begitu, Bu Dina? iya. Oke, baik. Nah, lantas bagaimana nih cara Ibu Dina dalam mengantisipasi gangguan yang terjadi? Misalnya ada yang nggak bisa dikunjungin dan lain sebagainya. Semuanya bisa dikunjungi karena memang uh, di sekolah saya, rumah mereka itu sekitar kampung kita ini. Kalau misalnya pagi nggak bisa ditemuin, saya minta waktu sore. Kalau misalnya sore nggak bisa ditemuin, saya minta waktunya malam. Oke. Nah, terus kapan target waktu keberhasilannya Bu Dina? Target keberhasilannya setelah saya melakukan home visit. Setelah saya melakukan, jika satu kali belum berhasil, maka saya akan melakukan kedua kalinya. Jika 2 kalinya belum berhasil, saya melakukan ketiga kalinya. Berarti sampai siswanya bisa masuk nih Bu Dina. Ya, ya. Apakah ada hal lain yang harus Ibu Dina siapkan saat ini? Yang saya siapkan adalah fisik saja, mental Oke. dan fisik saja. Mental dan fisik saja yang harus disiapkan karena harus home visit ke rumah Ananda. Iya. Nah, kita bisa saja diterima dan bisa saja tidak diterima oleh orang Ya, tua siswa karena beberapa keadaan orang tua siswa ada yang sibuk dan lain hal ya. Nah, jadi dalam hal ini apa komitmen dari Ibu Dina terhadap rencana aksi Bu Dina? komitmen saya, bagaimana siswa tersebut agar selalu hadir di setiap uh, hari, karena mereka bisa membantu orang tuanya setelah pulang sekolah. Siapa siapa dan apa yang membantu Ibu Dina dalam menjaga komitmen tersebut? Siswa dan orang tua siswa. Seberapa yakin Ibu Dina atas keberhasilan rencana yang telah Ibu Dina susun? Seberapa ya? Ya, 80%. 80% Ya, ya. Tinggal dimotivasi 20%-nya lagi. iya. Nah, lantas apa yang Ibu Dina butuhkan agar komitmen menjalankan rencana ini? Agar Bu Dina bisa berkomitmen menjalankan rencana ini. Saya harus mempersiapkan diri agar siswa saya itu mengikuti apa yang saya arahkan, apa yang saya motivasi ketika mereka ingin malas lagi. Ketika home visit nih Bu Dina tentunya tidak hanya
mengunjungi saja ya. Tadi Bu Iya. Dina juga menjelaskan akan Ya. memberikan catatan yang sudah terlewat nih Bu Dina ya. Jadi di sini area pengembangan apa yang ingin difokuskan terhadap anak yang di home visit-kan tersebut? Hak anak untuk belajar. Strategi apa yang akan Ibu Dina lakukan ketika home visit? Apakah sama seperti di dalam kelas atau ada perbedaan? Tentu saja ada perbedaan. Kalau di kelas kita interaksi langsung dengan anak, dengan siswa. Kalau di home visit ada orang tua, ada kakaknya, dan juga ada adiknya. Jadi bagaimana kita mengatur gimana caranya agar kita bisa diterima di dalam home visit tersebut. Baik. Jadi agar bisa diterima ya, jadi menggunakan beberapa strategi. Ya. Lantas ketika home visit dan memberikan tugas tambahan atau catatan kepada siswanya Bu Dina nih, media apa biasanya yang Bu Dina bawa ke rumah siswa Bu Dina untuk home visit? Mereka kan ada LKS. Jadi saya mengarahkan untuk mengerjakan yang ketinggalan itu di LKS-nya mereka. Jadi saya ingin siswa saya itu kan ketemu dengan orang tua, ada kakaknya, ada orang tuanya. Jadi saya berharap sama orang tuanya itu bisa membantu anaknya untuk melalui semua tugas-tugas yang saya berikan. Baik, semoga apa yang Bu Dina jalankan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Bu Dina ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Dina nih? Perasaan saya itu lega. Lega ya. Ya, Apakah langkah-langkah Ibu Dina itu sudah sesuai dengan rencananya Ibu Dina? saya rasa sudah. Ya. Harapan Bu Dina apa nih, Bu Dina? Harapan saya harapan saya terhadap siswa saya itu saya ingin siswa saya dari malas menjadi tidak malas. Kalau mereka malas, mereka akan kurang dalam menerima ilmu. Kalau mereka rajin, mereka akan terarah dalam menerima ilmu. Masya Allah ya, sangat mulia sekali harapan dari Bu Dina. Semoga apa yang dilakukan Bu Dina bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi Bu Dina atau ada yang ingin disampaikan lagi? Saya rasa tidak ada. Semoga dengan cara ini saya bisa mengatasi permasalahan saya. Semoga saya berhasil dalam membimbing siswa saya. Dan Nih, baik Bu Dina. terima kasih Baik. banyak untuk Bu Ina atas bantuan dan saran serta waktunya untuk kita berdiskusi. Nih, baik Bu Dina. Oke, Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam. Bu Dina, apakah Ibu ada waktu luang pada siang hari ini? Ada. Apakah saya boleh berdiskusi dengan Bu Dina siang hari ini? Bisa Bu, apa nih yang bisa didiskusikan? Nah, jadi begini Bu Dina, saya ada mengalami beberapa permasalahan Bu Dina ya, terkait dengan cara mengajar di dalam kelas Bu Dina. Cara mengajar dalam kelas. Bagaimana Bu Ina melakukan pembelajaran dalam kelas? Nah, jadi kan siswa-siswi ini kan mempunyai cara yang berbeda-beda, Bu Dina ya. Ya, Ada yang dari audiovisual, ada yang suka
langsung praktik, begitu Bu Dina. Jadi saya harus betul-betul mengkondisikan siswa-siswi saya agar semua siswa saya ini tidak bosan di dalam kelas, gitu Bu Dina. Nah, untuk mencapai tersebut, langkah apa saja yang harus Bu Ina lakukan? Nah, jadi saya sudah membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu Dina. Tapi ada beberapa anak yang belum bisa mengikuti pembelajaran saya di dalam kelas. Masih ada beberapa siswa ya. Apakah Bu Ina tidak menemukan solusi-solusi yang lain selain dari langkah-langkah tersebut agar siswanya lebih rajin lagi untuk aktif lagi dalam pembelajaran? Tidak rekam. Mohon maaf, Bu Dina. Boleh diulang, Bu Dina? Selain langkah-langkah tersebut, langkah apa saja lagi, solusi seperti apa yang Bu Ina dapatkan setelah melakukan langkah-langkah sebelumnya? Jadi yang saya lakukan itu adalah mencari berbagai media pembelajaran, Bu Dina, agar pembelajaran bisa tetap menarik dan bisa diikuti oleh semua peserta didik saya. Terus hasilnya bagaimana setelah melakukan? Hasilnya, setelah saya melakukan, hasilnya berhasil tentunya Bu Dina, karena eh, semua siswa bisa belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Gimana perasaannya Bu Ina ketika siswa itu berhasil? Bu Ina uh, uh, apa ya melihat siswa tersebut aktif, sukses dalam pembelajaran tersebut. Gimana perasaannya Bu Ina? Jadi perasaan saya adalah saya sangat senang dan tentunya saya merasa bangga karena bisa membuat siswa-siswi saya aktif dalam mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan. Apakah Bu Ina mengajar sendiri di dalam kelas? Apakah nggak ada temannya yang membantu dalam memberikan motivasi kepada siswa tersebut? Jadi di dalam kelas itu ada dua orang guru, ada wali kelas dan ada guru pendamping. Kebetulan di dalam kelas itu ada saya sebagai wali kelas yang bertanggung jawab penuh atas kelas tersebut dan guru pendamping untuk membantu mendampingi Ananda. Misalkan ada Ananda yang belum bisa atau kurang fokus dalam pembelajaran atau Ananda yang ingin ke kamar mandi dan lain sebagainya. Penguatan seperti apa yang Bu Ina lakukan di dalam kelas? Jadi saya selalu pertama itu yang membuat kesepakatan kelas, Bu Dina, tentunya dengan anak-anak. Yang kedua itu membuat tampilan pembelajaran yang bervariasi setiap harinya dan menarik untuk anak-anak. Dan yang ketiga itu selalu eh, memberikan suasana belajar yang baru atau pengalaman yang baru untuk anak-anak. Setelah melakukan penguatan seperti itu,
pencapaian seperti apa yang Bu Ina rasakan di dalam kelas Bu Ina? Jadi pencapaian yang saya rasakan itu adalah anak-anak bisa mencapai target atau indikator sesuai dengan yang kami susun. Aksinya, oke, semoga dengan berbagai media, berbagai langkah yang telah dilakukan Bu Ina dan pencapaiannya sudah berhasil, dan semoga Bu Ina sukses terus dalam mengajarnya ya. Iya, Bu Dina, terima kasih ya Bu Dina sudah eh, berdiskusi dengan saya untuk menyelesaikan permasalahan saya dan untuk meningkatkan kompetensi saya di dalam mengajar. Siap-siap Bu Ina. Terima kasih sama Bu Ina. Ya, oke. Nah, sekarang kita harus menjawab soal. Oke, sekarang kita harus jawab soal refleksi, Bu Dina. Soal refleksi. Bu Dina download refleksi yang dikirim di LMS. Bu Dina, Soalnya yang mana sih Bu Ina? ada di LMS, Bu Dina. Iya di Hanu berapa? Di atas, di atasnya itu ada disuruh download sebelum link. Sebelum link. Oke. Ya, seperti kemarin. Bu Dina, apa yang Bu Dina rasakan pada saat di coaching? Sebentar. Sebelum masuk room. Enggak ada ini Bu Ina. Ada Bu di atasnya. Sebelum masuk Hanu kan. Silakan masuk ke ruang. Yang itu Bu, yang klik icon di samping untuk mengunduh lembar refleksi. Samping. Di atas, di atas. Di atas tuh ada tulisan Bu Dina. Ya apa tulisannya? Klik icon di samping untuk mengunduh lembar refleksi. Enggak ada di saya ini. Lembar refleksinya mirip seperti yang kemarin, Bu Dina. Memberikan umpan balik, memberikan data dari fasilitator dengan menggunakan rubrik penilaian. Itu aja ini. Di bawahnya, Di bawahnya sebelum yang link. mana? Silakan masuk ke link utama langsung saya ini. Di atasnya silakan masuk ke link utama itu. Ada bilang klik icon di samping untuk mengunduh lembar refleksi. Enggak ada. Lembar refleksinya mirip yang kemarin.
Coba dikirim Bu Ina, biar saya jawab. Di WA saja Bu Ina. Saya nggak ngerekam tadi Bu Ina. Nggak bisa HP saya. Nah, bentar Bu, saya kirimin. Ya. Saya kirimin. Udah saya kirimin Bu. Oke. Bu Dina, apa yang Bu Dina rasakan pada saat di coaching? Sebentar. Kenapa sini? Perasaan saya setelah di coaching, dengar nggak Bu Ya, Ina? Ya, dengar. ya perasaan saya setelah di coaching, saya sangat senang dan bahagia sekali karena dengan coaching saya banyak belajar khususnya mengenai tentang beberapa langkah yang Bu Ina lakukan tadi. Terus khususnya mengenai persiapan-persiapan yang perlu dilakukan sebelum pembelajaran di kelas dan teknik maupun teknik penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ina khususnya dalam pembelajaran. Seperti itu Bu Ina. Oke, sebentar saya ketik dulu. Ya udah Bu Dina. Ya, bisa dilanjutkan lagi Pak Buan. Boleh Bu Dina sekarang tanya saya, boleh. Lewat coaching tadi, lewat coachingnya Bu Ina tadi, saya dilatih untuk menemukan permasalahan dan memecahkan permasalahan itu sendiri Dilatih untuk menemukan permasalahan dan memecahkan masalah sendiri. Bu Ina tadi kan memecahkan masalah sendiri yang dihadapi dalam pembelajaran sehingga kelas saya nanti akan mampu menemukan sendiri solusi dari setiap permasalahan. Ya, ada lagi? Yang dihadapi selama proses pembelajaran. Itu saja Bu Ina. Ya.
Oke. Sekarang saya tanya balik dengan Bu Inanya. Ya, boleh, Ya, Bu. ah, gimana perasaannya Bu Ina? Ini umpan balik ya dari Bu Ina ya. Ya, Setelah saya coaching tadi. tadi pas Bu Dina coaching itu, eh, saya sangat senang sih di coaching Bu Dina. Tapi Bentar, tadi pas, tadi ada Bu Dina kelewat tadi ketika yang ada di komitmen itu yang tanggung jawab yang belum Bu Dina tanya tadi. oh iya, Ya, terakhir itu yang belum di alur tirtanya yang terakhir. iya ya, masih kelewat satu ya tadi ya. Ya, yang terakhir yang kelewat tadi yang pas Ya, tanggung jawab atau komitmen jawab. itu. Iya, kan sudah ada saya tadi itu komitmen seperti apa yang akan Bu Ina setelah Bu Ina apa tadi itu? Belum sih yang itu. Itu, ya, itu mungkin bisa lebih detail lagi yang pada pertanyaannya bisa lebih detail lagi Bu Dina biar bisa lebih menggali, biar lebih bisa menggali Bu Dina. Di alur Tirta, Bu Dina melewatkan satu pertanyaan, Ya, satu langkah tadi yang ditanggung jawab itu. ya, yaitu tanggung jawab. Ya, Itu saja Bu Ina. ya, dan yang kedua itu pertanyaannya harus lebih detail lagi untuk bisa menggali si Koci. Lebih detail lagi supaya supaya apa tadi? Bisa menggali. Bisa apa tadi Bu Ina? Bisa lebih menggali Koci. Izin ke kamar mandi dulu, nggih, Pak Fasil dan Bu Dina. Ya, Izin sebentar. enak oh. Bu Ina ge. Untuk kepala sekolah dain Mas ya.
Bunda kenalin ini Bunda Titin dari dari tim Bunda Ina Direktur Abrata. Oh, iya, iya. Jadi nanti hari Sabtu itu ada pon IPAT. Nah, nanti kita menyemarakan sebagaimana kemarin pun kita di kegiatan Bapak sebelumnya kita menyemarakan itu di hari Sabtu ini. Apa yang dibuat salah satunya atribut seperti ini nanti kita buat untuk acara ini. Selanjutnya nanti hari Sabtu juga kerahkan ini drum band dari kita, peralatan dari kita untuk menyemarakan setiap event yang ya. Nanti kita datang ke radio juga. Acara di mana? Kemarin Aku tuh. Jadi saya di Giant itu yang sekarang Iya. ya Giant. Nah, di situ kan ada perumahan di dalam Ya. Di Grand Natuna itu loh. Dekat di dalam pesan ya sih Pak Polres. Munculnya bisa dari perayaan. berapa atribut yang harus disediakan? Paling untuk kepala, tangan, Bisa didapatkan, Berarti ini kepalanya, ini tangannya kayak gini. Ini kan Bapak bisa. di rumah kayaknya Siap. kan minta Saya izin. saja. Kaos-kaos saja ada nggak? Oh, kayak orang Cuma Papua. kayaknya ini udah cukup karena lumayan juga ternyata ini baju Lumayan kecil. kalau Ya, ini mah. Asli kan. Jadi saya taruh aja 3 biji. Jadi kayak gini. Saya karetin. Nah, jadi dia jadi bentuknya tuh. Coba tadi Bapak. Kayak acu itu ya. Nah, kayak kita 17 itu kan kita Manila merah putih itu kan nanti kita pakai gini. Kita pakai Manila kalau gitu. Oh, oke. Jadi dia kayak bunga, kayak begini tapi di sampai ya Oh, ribet ya. emang nggak dijual saya. ini Kita kan kita jual. ya nanti gimana Jadi saya ya Kalau ini yang bikin aja mak. ini kan dijahit Ya. lagi panjangin busur. Kan yang dijahit lagi nih. Ini ditempel terus dijahit. ini orang aja ya, Potong juga. Ya. Bisa tempel. jangan pakai sandal sepatu ya, kita di lapas ya. Dua Kalau ini dia terlalu sedikit rupanya, tapi kalau yang ini terlalu nggak rame gitu. ya nanti kasih jam Iya, enggak ramai. Rame, jadi nggak yang kurang. ya. Ya. Kalau merah putih itu kan full dan tinggi ya juga ya. Bisa pakai kayak begini kan kalau yang kalau ini kan dia agak meletoy gitu. Di- Kita giniin. Tapi ada stoknya enggak? Harus bikin. Atau kertas itu. Ya. Pakai kertas kita harus beli Manila. ya nanti kan Maunya warna apa? ya Merah putih. intinya jangan Yang sesuai IPAT ya. Daerah IPAT kan di IPAT Bekun. tidak. Kan. Oke. siapa yang punya ayam di Saya lupa ini. Kayak penting gitu ya. Oh iya ya bisa. So. Ini kita kemarin 17 oh, satu ayam ini berapa? Oh iya. Maksudnya intinya kita coba Pikiran saya enggak nunggu tuh. Tapi ide ini